Oke, kita kemudikan. Ini setirnya enteng-enteng ya, jadi seperti kita bawa mobil-mobil kecil di Indo. Mungkin juga di Indonesia sih sudah ada ya bis-bis yang enteng, cuma waktu itu saya coba waktu dites di sana setirnya masih lumayan berat. Nah, ini udah enteng, pakai satu tangan pun kita manuver enak jalan. Jadi di sini ada beberapa tipe, tapi semuanya untuk bis sekolah ini kita gunakan warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di AR Explore Channel. Oke, untuk kali ini saya akan mereview bis sekolah, bis madrasah, karena ada permintaan dari subscriber yang menanyakan mengenai bis ya. Nah, ini bis saya. Ini ada beberapa tipe, dan ini tipe merek Golden Dragon. Ini bisa ya, bisa teman-teman lihat. Mohon maaf nih belum dicuci bisnya. Ini kita di Saudi, jadi setirnya berbeda tentunya dengan di Indonesia. Setirnya setir kiri, otomatis untuk jalannya pun nanti beda ya dengan di Indo ya. Oke, kita akan coba bongkar, buka seperti apa. Nah, ini penampakan dalamnya. Mohon maaf kalau agak kotor, memang belum cuci. Ini kapasitas 54 penumpang ya. Seperti ini, kita nanti bahas. Ini pintunya sudah pintu elektrik semua, pakai tombol. Nanti saya jelasin tombol-tombolnya. Tombol darurat, kisi-kisi AC. Terus ini pintu belakang sama ada tombol daruratnya. Kemudian ini ada tombol ketika kita mau mematikan mesin ya. Jadi ketika mematikan mesin, nanti alarm akan berbunyi dan kita harus pijit tombol itu sebanyak 2-3 detik agar alarmnya berhenti. Tujuannya untuk apa? Jadi kalau kita kan ada mengantar anak sekolah itu dari mulai ada yang kebagian dari SD, SMP, SMA, dikhawatirkan ada yang tertidur, ada yang ngumpet dan sebagainya, atau ada barang tertinggal. Jadi alarm ini fungsinya agar kita menuju ke belakang untuk mematikan ini sambil ngecek barang-barang ya, apakah ada yang tertinggal atau bahkan ada anak yang tertidur itu. Nah, kita ke sisi setir kemudi. Ini penampakannya. Ini tipenya yang manual ya. Sebetulnya ada yang matic juga, kebetulan ini yang versi manualnya. Nah, jadi kita posisinya berbalik dengan di Indonesia. Posisi setir ada di kiri. Ini setirnya, pengemudinya ini udah enteng ya, semua udah power steering. Kemudian ini tuas manual, tuas persneling. Nah, kemudian ini untuk rem tangan kalau gitu ya, rem parkir. Nah, ini semuanya sudah menggunakan sistem angin ya. Nah, oke, kalau display odometer standar sama saja kayak di Indonesia ya. Ini nggak perlu saya jelaskan, kayaknya sih sudah hafal semua. Nah,
Ini tombol AC. Kemudian ini ada tombol darurat. Tombol darurat kalau kita bisnya ya mungkin kayak terbakar mesinnya, ini diambil covernya lalu dipijit, nanti di ruang mesin akan ada pemadam api. Kemudian ini sama ya, ini tombol darurat. Nah, ini untuk tanda bahwa kita berhenti agar tidak ada kendaraan yang menyalip. Nah, kita bisa lihat di spion, tanda stop ini akan keluar kalau kita berhenti. Kemudian kalau kita matiin akan melipat dengan sendiri, dan ini otomatis ya. Kalau mau diotomatiskan, ketika kita menyiapkan rem dan mulai melambat, maka ini akan terbuka sendiri. Dan ketika kita melaju lagi, ini akan otomatis tertutup lagi ya. Cuma saya matiin otomatisnya. Kemudian ini tombol lampu-lampu dalam, ada 3 bagian, 3 part. Ada yang ini paling belakang, paling depan, tengah, sama ini depan. Oke. Kemudian ini ada tombol untuk penghangat kaca. Jadi gunanya ketika musim dingin, ini kan dingin banget ya. Jadi supaya tidak mengembun kacanya, ini nanti ini keluar angin dari sini, pemanas. Tuh, kabul. Berdebu, mana udah lama nih, masih transisi dari panas ke dingin. Belum begitu diperlukan. Memang pada saat nanti musim dingin sangat-sangat diperlukan ya. Kemudian ini juga untuk penghangat dalam. Jadi ketika musim dingin, ini ruangan ini untuk menghangatkan bagian dalam kendaraan. Jadi kita nggak merasa kedinginan ya. Kemudian ada lagi ini untuk lampu luar, ada fog lamp, ada lampu senja. Ini lampu darurat segitiga. Lampu darurat ya, lampu sen 2. Nah, kemudian ini penutup pintu otomatis, ini yang depan, yang belakang. Cek. Oke. Jadi nggak ada kondektur ya, kita buka tutup sendiri. Nah, seperti ini. Kemudian dilengkapi dengan 3 buah pemadam kebakaran. Nah, tabung, maksudnya tabung pemadam kebakaran 3 biji. Kemudian ini untuk persneleng. Ini kita pakai mobilnya mobil China, mobil Cina. Jadi persnelengnya agak bukan aneh ya. Ya mungkin berbeda juga nih posisinya, tapi ada yang standar seperti di kita di Indonesia, posisinya ada yang tidak standar. Kayak ini kan nggak standar nih. Satunya ke depan, samping kiri dulu, baru ke depan, kemudian mundur. 2-nya ke sini, 3 ke sini, 4 sini, 5 ke sini. Jadi agak ribet. Kalau belum biasa agak ribet ya. Di sini. Kemudian nanti kita yang harus dibiasakan adalah posisi ketika jalan. Kalau di Indonesia kan kita kalau mengarah ke sana, kita harus ada di sisi sana ya. Nah, kalau di sini kita ke sana, di posisinya posisi kanan. Itu yang harus dibiasakan ketika hati-hati ketika Anda menyeberangi perempatan ataupun pertigaan. Jangan sampai salah masuk jalan. Karena memang kebiasaan kita di Indonesia kan seperti itu. Biasanya awal-awal ya mungkin begitu ya, agak canggung. Dan lain-lainnya nggak ada ya. Cuma ada stiker ini, stiker kir ini namanya. Nah, jadi kalau di Saudi itu nggak ada pajak kendaraan. Mau pribadi, mau kendaraan umum, tidak ada pajak kendaraan, adanya kir. Nah, ini stiker kir. Berlakunya setahun sekali dan cukup murah ya. Kita coba jajal, kita jadikan ya. Ayo nama mereka pemukul. Teman saya nanya mau bareng sama siapa katanya. Jadi posisi saya sebagai supir cadangan. Jadi kalau yang lain ada kendala mogok,
mendampingi, menjadi pengganti lah, tapi harus barengan ya sama yang punya sekolahnya. Jadi kalau nggak ada kerjaan ya begini, kalau teman-temannya lancar-lancar saja, sehat ya, misalkan ada kerjaan. Kalau misalkan ada yang trouble, pecah ban, mogok dan sebagainya, ya saya ikut turun. Oke, saya tutup jendelanya. Kita coba jalan, teman-teman. Ingat, posisi kita berbalik dengan di Indonesia ya. Jadi ketika kita mau berangkat berjalan itu kita harus ada pastikan posisi kita di posisi kanan. Memang sih kalau hanya untuk jalan ini kita nggak bakalan pusing ya, karena mungkin di sini 98% itu jalurnya masing-masing satu jalur semua ya. Tapi kendalanya ketika kita ada di pertigaan atau perempatan itu yang belum biasa, itu akan bingung masuk ke mana ini, jangan-jangan masuk ke arah lawan. Itu lumrah ya, tapi kalau sudah biasa insya Allah sih nggak bakalan terjadi lagi. Oke, kita kendalikan, kita kemudikan. Ini setirnya enteng-enteng ya, jadi seperti kita bawa mobil-mobil kecil di Indo. Mungkin juga di Indonesia sih sudah ada ya bis-bis yang enteng, cuma waktu itu saya coba waktu dites di sana setirnya masih lumayan berat. Nah, ini udah enteng, pakai satu tangan pun kita manuver enak jalan. Jadi di sini ada beberapa tipe selainnya, tapi semuanya untuk bis sekolah ini kita gunakan bis Cina semua. Ada sekitar 7 tipe. Oh sorry, cuma satu yang ini, yang produksi Jepang itu hanya Mitsubishi Rosa. Kalau di kita 110 PS Intel ya, yang biasa dipakai elep. Jadi sini ada bis unit kecil itu untuk sekolah-sekolah yang memang sedikit unitnya. Jadi kita ini bukan karyawan sekolah ya, jadi perusahaan yang mempekerjakan, yang di karyawannya dipekerjakan untuk antar jemput anak sekolah. Gitu. Berbeda yang dengan yang suami istri. Biasanya kalau yang suami istri itu dia karyawan sekolah. Jadi liburnya cuma 1 hari di hari Jumat, Sabtunya mereka kerja, biasanya beres-beres sekolahan. Jadi kalau di Setco ini kita hari libur di hari Jumat, Sabtu, itu sudah pasti. Jadi nggak ada kerjaan lain, dan kita kerjanya hanya mengantarkan dan menjemput anak sekolah. Jadi kerjanya hanya pagi sama siang hari. Di sela-sela itu kita bebas. Terus ya dari siang hari sampai ketemu lagi pagi, itu juga kita bebas ya. Oke, kita mau jalan ke POM ya. Saya mau isi solar dulu buat persiapan barangkali ada pekerjaan dadakan. Jadi kalau bisnya sudah siap, kita enak ya, berangkat saja. Ya, kalau di sini kan ibaratnya kalau orang sudah bilang kudu kok terolong, begitu hari ini ngomong, detik ini ngomong harus dilaksanakan gitu. Nah ini seperti di depan ini, pertigaan, kita bermanuvernya harus hati-hati, jangan sampai salah masuk jalur. Tapi insya Allah kalau sudah biasa itu nggak bakalan terjadi ya. Tapi nggak tahu, mungkin kalau saya pulang lagi ke Indonesia canggung lagi nih karena beda lagi jalur, harus agak beradaptasi lagi ya, ya begitulah. Tapi enaknya di sini teman-teman nggak pusing karena jalannya besar ya. Terus ada motor, bukan nggak ada sih, ada, tapi sangat jarang. Mungkin kadang-kadang sehari juga nggak ketemu sama motor gitu. Jadi semuanya mobil, jalannya besar-besar.
lebih enak lah. Nah, kalau boleh jujur itu sebetulnya yang ngelamar jadi supir bis di sini mungkin 80% di Indonesianya belum pernah ya bawa mobil besar. Tapi berbekal tanya-tanya, nyobain sebentar, kemudian ikut tes, lolos, insya Allah ya. Pada lolos semua. Yang penting yang penting yakin kita ya. Kalau sudah biasa bawa kendaraan hanya beradaptasi aja sih intinya. Apalagi posisinya kita bawa anak-anak sekolah, ini sangat-sangat sensitif dan riskan, nggak boleh ngebut sama sekali sebetulnya. Maksudnya ketika bawa anak-anak itu kita nggak boleh ugal-ugalan ya. Kemudian kita harus nganterin itu persis di depan pintu gerbang rumah, jadi nggak boleh kita nurunin di sembarang tempat, apalagi di jalan ya. Ini harus tahu, benar-benar tahu posisi rumahnya. Saya sudah di pom nih, antri. Yang depan ini mirip nih persis dengan bis saya, penampakan belakangnya seperti ini. Ini yang Golden Dragon. Kemudian ada lagi yang ini Sanlong nih yang sebelah kanan saya nih. Ini Sanlong. Nah, ini semua merek Cina semua. Ya, lumayan untuk di perkotaan sih masih oke. Jalannya lumayan besar ya, lebar walaupun sepi tuh. Karena kita memang di ujung kota ini. Nah, tapi teman-teman hati-hati, jangan sampai pegang kamera seperti ini ya. Kalau di kota ini banyak sekali kamera biasanya. Jadi tilangnya berdasarkan temuan kamera CCTV. Jadi hati-hati. Kalau di sini sih memang kampungnya baru lagi. Jadi aman. Walaupun pemula teman-teman, insya Allah bisa lah untuk di Saudi ini ya. Hanya butuh adaptasi, mungkin nggak lama gitu. Itu tadi sekilas pengenalan mengenai atau tutorial mengenai pengoperasian bis di Saudi khususnya dengan metode setir kiri. Mudah-mudahan dapat menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber saya. Mudah-mudahan jelas ya penjelasan dari saya, dan semoga juga bermanfaat bagi teman-teman lain yang khususnya mungkin yang akan bepergian atau nantinya berkendara di luar negeri yang mempunyai jalur sama seperti di sini, yaitu dengan posisi setir kiri. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang tetap setia di channel saya. Dan saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan selalu digampangkan rezekinya, sehat selalu, sehat walafiat, dan juga bisa melaksanakan haji dan umroh secara mudah ya. Dan kemudian buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya, jangan lupa dukung channel saya. Semoga channel saya memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Sekian vlog hari ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.